Oke ya. Namun demikian Bapak catat ya, siapa tahu nanti batal rekaman ini ya, supaya ada catatan untuk Bapak. Ibu Dr. Elizabeth, silakan Bu. Oke, terima kasih kepada Pak Moderator, terima kasih Bu Dekan, dan saya kasih masukan aja ya Pak kepada Bapak. Dengar suara saya ya Pak? Pak, ini judulnya implementasi Pak, mau kemana Ya, itu anak-anak? Bapak mau kemana? Implementasi metode resitasi ini kepada guru atau kepada anak-anak? Jadi kalau udah ada implementasi, pasti ada satu yang panutan ya, namanya implementasi. Jadi metode resitasi itu sudah ada memang yang harus kita pakai gitu. Udah ada peraturannya, namanya implementasi kebijakan terhadap ini. Nah, gitu dia kalau implementasi. Ya, jadi kita jelas gitu. Jadi maunya kalau mau implementasi metode resitasi kepada guru-guru ini untuk ini Kadit penelitian kita kepada guru-guru yang mana gitu. Implementasi itu kan tahu kan Pak apa gitu. Jadi implementasi itu udah ada memang, jadi diimplementasikan. Jadi metode resitasi itu udah ada memang yang harus di sekolah itu diadakan metode resitasi. Selama diadakan metode resitasi, implementasinya bagaimana? Nah, itu yang benar. Nah, gitu dia. Tapi kan Bapak mau lihat implementasi metode resitasi terhadap hasil belajar. Jadi implementasi moderasi guru. Kan gitu gurunya kan. Jadi metode resitasi itu sudah ada memang yang dibijakkan, yang diharuskan kepada guru-guru bagaimana implementasinya. Nah, itu mungkin maksud judulnya itu. Jadi nggak perlu, karena kalau hanya murid-murid SD pula kurang sangat ngerti dia itu apa implementasi gitu. Nanti kan Bapak akan tanya itu implementasi itu bagaimana kepada murid-murid. Jadi mesti ada juga nanti apa itu implementasi modernisasi. Nah, atau nggak usah implementasi lah, atau hubungan metode ritasi. Nah, mungkin lah ya nanti cobalah kasih masukan. Namanya implementasi udah ada kebijakan yang harus dibuat metode-metode itu, ya. Jadi maksudnya kan bagaimana penerapan, namanya implementasi yang dikasih guru. Ternyata guru itu masih banyak yang belum memakai metode resitasi gitu kan maksud Bapak. Jadi implementasinya ini kepada guru-guru. Sebaik diadanya metode resitasi, guru-guru itu berimplementasi enggak hasil belajarnya. Jadi guru itu yang mau kita teliti selama ada metode resitasi. Jadi implementasinya bagaimana? Nah, itu yang mau kita cari rencananya kan. Tapi kalau hanya metode implementasi, metode resitasi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Pak, yang perlu dilihat nanti di latar belakang masalah, ada satu kebijakan metode resitasi itu implementasinya bagaimana yang kita lihat. Makanya di latar belakang masalah itu Bapak tuliskan dulu atau uraikan bagaimana metode resitasi yang sudah dibuat. Jadi diimplementasikan gitu, diterapkan dia. Nah, bukan diaplikasikan ya, diimplementasikan gitu kepada guru. Nah, gitu dia ya Pak. Jadi apa itu metode resitasi? Uraikan dulu. Terus kegunaannya apa? Dan sudah berapa banyak yang guru-guru memakai metode-metode ini? Nah, setelah itu umum dulu. Jadi metode ini jarang dipakai atau sudah dipakai sehingga hasil belajar itu dalam mata kuliah, mata pelajaran Pak itu bagus gitu ya. Hasil belajar, lihatlah mau Bapak mau lihat dari mana. Ya mesti ada tes sehingga bisa dilihat hasil belajar. Boleh dari raport atau dari rata-rata atau lihat dari ujiannya, boleh Pak. Ya. Dan di dalam itu saya baca
Kita mau resitasi untuk belajar ya. Nanti ada di dalam pertumbuhan iman, ada lagi di dalam untuk belajar, Pak, terhadap hasil belajar. Jadi jangan lagi ditulis lagi ada pertumbuhan anak, pertumbuhan iman anak di dalam. Bukan kemana kita mau larikannya dia gitu. Jadi jelas dulu apa itu metode resitasi, sudah bagaimana perkembangan metode resitasi, sehingga bisa diimplementasikan, dibuat di dalam latar belakang masalah. Nah, terus dugaan penulis, nggak usah dugaan, observasi penulis, boleh Pak. Kalau dugaan kita nggak bisa menduga-duga, makanya cukup hipotesa. Memang hipotesa dugaan sementara, tapi bukan dugaan penulis karena ini. Mesti ada penunjang teori. Misalnya teori mengatakan begini-begini, kita baru bisa menyimpulkan apa itu, gitu ya. Rumusannya cukup bagaimana aja, ya. Rumusannya bagaimana. Terus bab 3-nya metodologi, itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu kan mau dibatasi. Jadi identifikasi masalah itu ada diuraikan di latar belakang masalah, Pak. Makanya diidentifikasikan sehingga mendapatlah satu masalah nanti. Bagaimana implementasi? Nah, itu dia. Lalu metodologinya apa? Ini implementasi gitu. Bapak mau mencari implementasi. Kalau mencari implementasi, kita kan nggak ada daya ukur, Pak, mau implementasi. Ya. Nah, nanti kalau mau implementasi, kita wawancara. Macam mana anak-anak kita wawancarai? Kalau gurunya ya bisa lah. Nah, jadi mungkin judulnya di atas atau implementasinya kita taruh hubungan atau pengaruh, itu boleh. Mungkin nanti boleh bimbingan lah. Terus penulisannya disamakan dengan penulisan yang sudah ada ditentukan dari kampus. Udah gitu, Bapak ini mau mengambil yang mananya? Metode resitasi di dalam Alkitab itu yang mananya mau Bapak ngambil? Jadi teruskan dulu metode resitasi yang ada di Alkitab, Bapak boleh ambil. Nanti itu menjadi indikator kepada siswa gitu ya. Kalau mau ambil siswa tadi cuma 100, ya dibatasi lah untuk kena membagi-bagi kuesioner kepada siswa-siswi yang ada. Ya. Jadi bukunya itu mesti ada buku resitasi, kecuali hasil belajar mesti ada teori-teori di dalamnya. Ya. Jadi implementasi tadilah coba Bapak. Kalau implementasi itu sudah ada bakunya, Pak. Jadi kita mengimplementasikan gitu kepada guru-guru. Nggak mungkin kita lalu guru-guru mengajar kepada siswa gitu. Jadi kita mau melihat harusnya meneliti guru-guru sudah terimplementasi gitu. Tapi kalau tadi kalau saya baca, maksudnya guru-guru itu belum memakaikan metode resitasi gitu kan. Nah, sekarang metode resitasinya dibuat, Pak, biar kita tahu bagaimana metode resitasi yang benar gitu. Ada di latar belakang masalah. Sehingga nanti bisa terjawab di bab 4 dan 5 nanti bisa buat kesimpulannya. Ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih Pak Butar-Butar. Baik, Ibu Dr. Elizabeth, ya. Buat Bapak Manahan Butar-Butar ya, itu menjadi catatan untuk perbaikan proposalnya nanti. Selanjutnya langsung saja kepada Bapak dosen pembanding 2, Bapak Ginting. Baik, selamat pagi Pak Butar-Butar. Selamat pagi Pak. Ya, jadi begini, Pak. Kami paham bahwa keterbatasan ya mahasiswa dalam memahami ya penulisan skripsi itu bukan hanya Bapak, mahasiswa yang masih muda-muda pun banyaknya kelemahan-kelemahan mereka. Disinilah perlunya kita seminar sekarang Pak ya. Jadi tujuan seminar ini sekali lagi Pak Butar-Butar ini ingin memperbaiki supaya nanti bagus. Jadi nggak ada niat kita untuk membuat Bapak capek ataupun menyusahkan Bapak, enggak ya. Nah, jadi terima kasih
pada Bapak moderator, saya langsung saja dari judul ini, ya, dari judul yang Bapak Marta, ya, dari judul ini lebih tepat kalau penelitian ini diarahkan kepada penelitian tindakan kelas. Ya, artinya begini, kita melihat dari latar belakang tadi kan sudah Bapak jelaskan, masih banyak kelemahan-kelemahan pendidikan agama Kristen ini, siswa kurang tertarik dan sebagainya. Maka kita mau memperbaiki, makanya penelitian tindakan kelas itu mau memperbaiki pengajaran. Nah, jadi kita mau memperbaiki pengajaran dengan mau mencoba menggunakan satu metode yang disebut dengan metode resitasi atau metode penugasan. Jadi saya nggak masalah mengenai judul, hanya kalau judul ini dia memang nggak tepat kalau kita arahkan kepada korelasi ataupun mencari uji beda ya pengaruh. Jadi penelitian tindakan kelas saja gitu. Jadi kalau penelitian tindakan kelas, saya kira ya yang harus dirubah ya bab 1 lah. Nanti tinggal konsultasi dengan pembimbing, ya. Bagaimana merumuskan rumusan masalah sesuai dengan penelitian tindakan kelas. Begitu juga nanti di bab 3 metodologinya. Ya, saya kira akan jadi kalau pendidikan PTK ini ya Bapak nanti mengajar gitu di kelas itu, ya. Jadi dipersiapkan juga RPP untuk materi, ya, 2 kali atau 3 kali pertemuan. Jadi hasilnya nanti pengajaran Bapak itu dinilai siswanya kira-kira bagaimana hasil belajar siswa dengan metode resitasi. Jadi diketahui nanti kan seperti apa hasil belajar siswa. Jadi mengimplementasikan metode resitasi itu dengan cara mengajarkannya. Lalu dinilai. Nah, kalau ternyata ada perubahan hasil belajar dari yang biasa, ya tentu berhasil kan? Ada perubahan hasil belajar siswa itu. Ditambah lagi nanti misalnya tambahkan metodenya ya, minatnya. Apakah minat siswa ini juga baik ketika belajar dengan metode resitasi itu? Ya, saya kira ini nanti tinggal konsultasi aja lah dengan pembimbing, nggak terlalu sulit tuh Pak. Ya. Nah, yang perlu sedikit saya kritisi adalah bab 2 tinjauan pustaka. Ya, Pak Manahan bisa lihat daftar isi. Daftar isi bisa Bapak lihat, Pak Manahan? Ya Pak. Bisa Bapak lihat daftar isi? Bisa Pak. Bisa ya. Itu tinjauan pustaka Pak. Ya. 2.1 itu oke, 2.2 oke, 2.3 itu saya kira isinya nggak pas itu semua Pak, karena judulnya itu kan pengertian metode pembelajaran, kan begitu, itu Pak ya 2.3, tapi isinya pengertian guru pendidikan agama Kristen, ini harus dikeluarkan, karena guru pendidikan agama Kristen itu bukan bagian dari metode pembelajaran. Ibu. Cahaya kaca itu menyorot, jadi jadi gelap dia itu. Pak Pendeta Karo-Karo, matikan aja apanya, Pak. Mic, Pak, biar nggak mengganggu. Ya. Kalau Bapak bicara, Pak Karo-Karo, matikan mic Bapak. Kalau Bapak bicara, Pak, jadi terganggu ini. Oh, baik. Oke, saya lanjutkan. Jadi di dalam 2.3 itu pengertian metode pembelajaran judulnya kan, tapi isinya pengertian guru pendidikan agama Kristen. Jadi kan nggak bagian dia. Bapak keluarkan aja itu, ya, jangan menjadi bagian dari pengertian metode pembelajaran. Nah, tapi kalau di situ ada metode resitasi boleh. Kemudian saya lihat di sini ada 2 yang Bapak uraikan, 2 metode, ceramah dan metode resitasi. Untuk apa metode ceramah di sini dibuat gitu? Padahal Bapak kan hanya membahas metode resitasi. Kalaupun Bapak mau membuat macam-macam metode, ya sekedar gambarkan aja singkat metode ceramah. Karena Bapak kan nggak menggunakan metode ceramah kan, hanya metode resitasi.
Kalau nanti tapi kalau Bapak misalnya mau mengarahkan dia kepada penelitian eksperimen, boleh satu kelas Bapak ajar dengan meditasi, satu kelas lagi dengan metode ceramah. Nah, jadi ini kembali tergantung kepada Bapak. Jadi harus ada penegasan, penelitian tindakan kelas A, korelasi mencari hubungan, atau eksperimen mencari pengaruh terhadap hasil belajar. Jadi saya nggak bisa akan Bapak kemana, gantung Bapak sendiri. Penelitian tindakan kelas ya nggak perlu ada dua metode di bab 2 ini. Metode hubungan, ya hubungan metode resitasi dengan hasil belajar, itu juga nggak perlu ada metode ceramah, cukup metode resitasi. Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, ada dua metode yang Bapak buat di dalam, berarti ini metode eksperimen, mencari pengaruh. Satu kelas diajar dengan metode ceramah, satu kelas diajar dengan metode resitasi. Nanti dibandingkan hasil belajarnya mana yang lebih tinggi. Jadi Pak, saya kembalikan kepada Bapak, ya, yang mana yang Bapak pilih? Penelitian tindakan kelas kah, korelasi kah, atau eksperimen mencari pengaruh? Nah, jadi dari saya soal bab 3 itu tergantung Bapak, ya, membuatnya. Kalau Bapak sudah putuskan penelitian yang mana, karena metodologi penelitian tindakan kelas, korelasi, dan eksperimen nggak sama tentunya, ya. Jadi nggak bisa saya arahkan kemana Bapak membuat bab 3. Tergantung Bapak, ya. Bisa juga nanti ikut membantu menyelesaikan ini. Saya kira nggak masalah Pak menahan, ya. Jadi bukan berarti masukan ini menghambat, tidak. Ya, biasa itu. Di dalam seminar-seminar proposal biasa masukan-masukan seperti ini. Artinya solusinya masih ada. Tinggal Bapak konsultasi nanti dengan Kaprodi. Tempul Bimbing pasti akan ada moderator Dr. Padriadi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, ya baik Bapak Sanhedrin. Ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya, itu tadi Bapak Manahan Buddha-Putar, ya, masukan-masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen pembanding, ya. Berikutnya saya serahkan kepada Bapak Kaprodi, ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ini bagaimana? Apakah kita mau lanjut? Waktu kita tinggal 5 menit atau kita mau break lalu kita buat lagi link yang baru, Bapak Kaprodi. Kan langsung penutupan ini, Pak. Ya. Ibu Dekan, bagaimana Ibu Dekan? Waktu kita tinggal 5 menit lagi, apakah cukup untuk penutupan? Iya. Apakah Ibu Dekan ada masukan lagi, Pak? Oh iya, waktu kita tinggal 4 menit, silakan. Saya serahkan dengan kepada. Tutup aja, tutup. Iya. Kalau pembimbing nanti kasih masukan itu di lain waktu lah, ya. Oke? Oke. Baik, ya terima kasih kepada Bapak dan Ibu pembanding dan pembimbing yang sudah melaksanakan